Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Gelombang pemutusan hubungan kerja masih menjadi bayang-bayang bagi dunia ketenaga kerjaan di Indonesia. Di saat ribuan pekerja kehilangan mata pencarian, ribuan orang lain berbondong-bondong memadati bursa kerja demi mencari harapan baru. Pemerintah pun membentuk satuan tugas mitigasi PHK untuk menahan laju pengangguran. Namun seberapa besar langkah itu mampu menjawab tantangan yang ada? Simak ulasannya dalam sorotan Berita Satu untuk sore hari ini yang sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Berita Satu Sore untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pastikan Anda tak ketinggalan untuk mengikuti seluruh akun media sosial kami baik di Instagram, X maupun YouTube. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Dev Nirvana mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai juga. Berita Satu bersatu menginspirasi. Jadi SDM-nya udah dipersiapkan gitu, tapi lowongannya nggak ada gitu, nggak tersedia gitu. Di tengah ketatnya persaingan dunia kerja, pemerintah daerah berupaya mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha melalui berbagai bursa kerja. Jakarta Selatan Career Fest dan Bazar 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas akses lapangan pekerjaan. Selama 2 hari penyelenggaraan, sedikitnya 37 perusahaan dari berbagai bidang membuka ribuan lowongan pekerjaan. Mulai dari sektor perbankan, retail, logistik, perhotelan, hingga industri makanan dan minuman. Tak hanya rekrutmen, pengunjung juga mendapatkan informasi pelatihan berbasis kompetensi, serta kesempatan membangun jejaring dengan dunia industri. Job Fair menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mempercepat proses matching antara kebutuhan perusahaan dan kompetensi para pencari kerja. Meski demikian, tantangan pasar kerja saat ini tidak lagi sekedar tersedianya lowongan. Perusahaan kini mencari tenaga kerja dengan kompetensi yang semakin spesifik, sementara banyak pencari kerja masih harus menyesuaikan keterampilannya dengan kebutuhan industri. Fenomena itu tak hanya terjadi di Jakarta. Di Balikpapan, antusiasme pencari kerja bahkan membeludak hingga didominasi oleh para korban PHK. Sejak pagi, antrean panjang terlihat di pintu masuk gedung Dom Balikpapan. Sebelum mengikuti wawancara langsung dengan perusahaan, para pencari kerja harus melakukan pendaftaran ulang untuk mendapatkan kartu pencari kerja. Tahun ini, Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan menggandeng 86 perusahaan yang menyediakan lebih dari 2.000 lowongan pekerjaan. Menariknya, jumlah lowongan hampir setara dengan jumlah peserta yang mendaftar. Kalau tanggapan saya pribadi sangat membantu ya, apalagi kan pada saat ini mungkin untuk mencari kerja itu agak sedikit susah ya, apalagi kalau misalkan dari jalur-jalur umum kayak mungkin dari IG maupun yang lain. Nah, kalau hadirnya media job fair ini mungkin secara tidak langsung kita ada sedikit diprioritaskan sebagai orang lokal di sini. Syahrul menjadi salah satu dari banyak pencari kerja yang kehilangan pekerjaan di sektor migas. Baginya, job fair menjadi peluang untuk kembali masuk ke dunia kerja setelah melamar melalui berbagai jalur, namun belum membuahkan hasil. Rencana mau ngambil admin. Admin ya? Sempat, tapi belum ada jodohnya mungkin ya, jadi belum ada rezekinya. Mau coba kesini tes juga. Meski menyediakan lebih dari 2.000 lowongan, pemerintah Kota Balikpapan mengakui tingkat penyerapan tenaga kerja pada job fair selama ini masih belum menembus 50%. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tenaga kerjaan tidak hanya berkaitan dengan jumlah lowongan, tetapi juga kesesuaian kualifikasi dan kebutuhan industri. Pertama, memang ada sebagian anak-anak kita belum berminat dengan beberapa loker yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, memang secara persyaratan pendidikan formalnya belum memenuhi. Yang ketiga, memang diperlukan ada skill pengalaman untuk mengisi lowongan tertentu. Kondisi serupa juga terlihat di Yogyakarta. Ribuan lowongan disediakan, namun para pencari kerja masih menilai mendapatkan pekerjaan belum menjadi perkara yang mudah. Sebanyak 2.000 lowongan pekerjaan dibuka dalam Job Fair Jogja 2026 yang digelar pemerintah kota Yogyakarta. Ribuan lowongan tersebut berasal dari 29 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari retail, jasa, manufaktur, teknologi informasi hingga kuliner. Selain itu, tersedia pula lowongan khusus bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari komitmen pemerintah memberikan kesempatan kerja yang setara bagi seluruh masyarakat. Salah seorang pencari kerja, Tia, mengaku memanfaatkan job fair karena saat ini cukup sulit mendapatkan pekerjaan. Menurut saya
ada backupan, jadi menurut saya agak susah. Terus ini kan dapat info, jadi langsung datang ke sini. Oke, terus posisi yang dicari itu apa? Mau cari admin aja, Pak. Hal serupa disampaikan Indra yang telah 6 bulan mencari pekerjaan setelah mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja. Meski memiliki pengalaman sebagai manajer, ia mengaku peluang kerja di usianya saat ini semakin terbatas. Resign, kemudian saya coba lagi untuk di job fair. Terus kalau posisi yang dicari apa nih Pak? Sebenarnya kalau posisi saya nggak bebas saja ya Mas, cuma masalahnya background saya adalah manajer. Pemerintah Kota Yogyakarta berharap Job Fair Jogja 2026 dapat menjadi jembatan antara perusahaan dan para pencari kerja, sekaligus membantu menekan angka pengangguran di Kota Yogyakarta. Di tengah berbagai upaya pemerintah membuka lapangan kerja baru, di Kalimantan Timur ribuan pekerja justru hidup dalam ketidakpastian. Pagi itu, suasana kawasan tambang di Kutai Kartanegara terlihat lebih sunyi dari biasanya. Sejumlah alat berat berhenti beroperasi. Tumpukan batu bara masih terlihat di stockpile, namun aktivitas produksi tak lagi berjalan normal. Yang menunggu bukan hanya perusahaan, melainkan ribuan kepala keluarga yang menggantungkan hidup dari industri pertambangan. Pasalnya, sudah 6 bulan permohonan perpanjangan 26 izin usaha pertambangan atau IUP di Kabupaten Kutai Kartanegara belum mendapat kepastian. Akibatnya, sekitar 15.080 pekerja terancam kehilangan mata pencaharian. Bahkan hingga akhir Juni, 5 perusahaan sudah melakukan PHK terhadap lebih dari 1.000 karyawan. Saat ini juga banyak karyawan yang di PHK, ada juga yang dirumahkan. Nah, dari total 26 IUP ini karyawan semuanya berjumlah kurang lebih 15.000 karyawan. Sedangkan dari itu yang terdampak sekarang sudah dari 5 IUP dan sudah ada 1.070 karyawan sudah di-PHK. Kekhawatiran para pekerja semakin besar sebab apabila izin tidak diperpanjang, perusahaan berpotensi menyatakan kondisi force majeure. Yang dikhawatirkan para buruh, status itu dapat menjadi dasar pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon. Jika melihat job fair dengan ribuan pelamar kerja yang membawa map coklat dan berbondong-bondong mencari pekerjaan, ternyata peristiwa ini bukan karena minimnya lowongan pekerjaan, melainkan adanya ketidakseimbangan di industri tenaga kerja. Di satu sisi, para pelamar kerja membludak. Di sisi lain, badai pemutusan hubungan kerja juga terus membayangi. Dalam 3 tahun terakhir angkanya terus meningkat. Bahkan tahun ini saja pada Januari setidaknya ada 6.000 pekerja yang terkena PHK. Dan terus meningkat Februari angkanya mencapai 7.500. Dan jika dikalkulasikan hingga bulan 5 atau bulan Mei kemarin setidaknya ada 23.000 orang terkena pemutusan hubungan kerja. Bahkan Kemnaker sendiri memproyeksikan akan ada 43.000 pekerja yang terkena layoff hingga bulan Juni 2026. Angka ini terus meningkat dan lebih besar dibandingkan periode yang sama dari tahun lalu. Sektor ekspor menjadi penyumbang terbesar seperti tekstil, manufaktur, elektronik, tambang, dan lain sebagainya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional, jumlah tenaga angkatan kerja Indonesia mencapai 150 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka 4,82%. Artinya peluang pekerjaan ini tersedia, namun permasalahannya adalah ketika kecocokan antara pencari kerja dengan industri ini tidak align dengan apa yang dibutuhkan. Skill, pengalaman, pendidikan, banyak dari mereka yang melamar pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Tentu ini menghambat dari penyerapan tenaga kerja di Indonesia, terutama di industri yang kian semakin spesifik seperti digital yang sekarang semakin berkembang. Permasalahannya semakin pelik.
badai PHK diprediksi masih akan terus mengintai hingga akhir tahun ini. Karena itu, pemerintah saat ini bukan hanya membuka lowongan pekerjaan melalui job fair saja, melainkan mereka mencoba mencegah hal ini melalui pembentukan Satgas Mitigasi PHK. Yang jadi pertanyaan, seberapa mempan langkah tersebut dalam menahan gelombang PHK yang terus mengintai di berbagai sektor industri? Setelah gelombang PHK terjadi di berbagai daerah, pemerintah kini menempuh langkah mitigasi. Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Mitigasi PHK yang melibatkan DPR, Kementerian, Serikat Buruh, hingga aparat penegak hukum. Forum ini dibentuk untuk merumuskan langkah cepat menghadapi meningkatnya ancaman PHK di berbagai sektor industri. Serikat Buruh menyampaikan sejumlah industri sedang berada dalam tekanan berat. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawaya menyebut sedikitnya 55.000 pekerja terancam PHK, menyusul berhentinya operasional salah satu perusahaan besar. Selain itu, ketidakpastian pasokan gas industri serta proses persetujuan RKAB pertambangan disebut berpotensi mempengaruhi nasib sekitar 150.000 pekerja di berbagai daerah. 3 hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK. Karena itu, rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis, yang dapat saya katakan sangat kritis. Lalu yang kedua, masalah RKAB yang juga menyimpan potensi sangat besar, PHK di 150.000 pekerja. Tetapi saya yakin pemerintah sangat cepat mengambil keputusan, sangat cermat, dan hari ini teman-teman pers banyak bertanya siapa ketua Satgas PHK. Ketua Satgas PHK itu adalah Pak Mensesnek. Karena kami juga yang meminta para pimpinan buruh sepakat supaya efektif dalam komunikasi lintas sektoral kementerian. Karena itu kepada teman-teman buruh yang saat ini sedang menantikan hasil pertemuan ini, saya pastikan pemerintah berada di pihak buruh dan juga pengusaha, win-win solution. Dan mudah-mudahan hari Senin sudah ada keputusan mengenai gas industri dan RKAB. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pemerintah menegaskan Satgas tidak hanya bertugas menangani pekerja yang sudah terkena PHK, namun juga berupaya melakukan pencegahan agar industri tetap beroperasi dan tenaga kerja tidak kehilangan pekerjaan. Adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itulah hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi. Kemudian yang kedua, hari ini juga kami tadi berdiskusi berkenaan dengan ada beberapa masalah berkaitan dengan masalah suplai gas ke industri kita yang sudah kami koordinasikan dan sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita segera mencari jalan keluar yang mungkin dalam 1-2 hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas, terutama di sektor industri, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya. Saya kira itu dulu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya Pak Dasko. Sekali lagi terima kasih Bapak semuanya. Terima kasih teman-teman media. Baik, jadi nanti saat Meski demikian, pengamat menilai langkah mitigasi tidak cukup berhenti pada pembentukan Satgas. Pengamat menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengantisipasi perubahan di pasar tenaga kerja. Di tengah menurunnya daya serap sektor padat karya seperti manufaktur, pemerintah didorong memperkuat sektor-sektor baru yang berpotensi menciptakan lapangan kerja, termasuk yang berbasis teknologi dan kecerdasan artifisial. Jadi pemerintah harus melihat estimasi ke depannya ini tenaga kerjaan akan berubah kemana gitu. Kemudian apa yang bisa diambil ketika sektor-sektor misalnya di sektor manufaktur yang padat karya itu sudah mulai banyak berkurang kan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Misalnya melakukan sektor lain yang bisa menyerap tenaga kerja dengan
tadi misalnya AI, teknologi gitu ya, dibekali dengan hal seperti itu dan kemudian mendorong investasi di sektor tersebut gitu, mendorong investasi dengan menciptakan iklim bisnis gitu ya yang baik dan kemudian sebenarnya melalui pelatihan kemarin sempat ada insentif juga kan sebenarnya bagi yang mengikuti gitu. Cuman permasalahannya adalah ketika diberikan peningkatan skill atau reskilling gitu ya, itu lowongannya nggak ada gitu. Bukannya, jadi SDM-nya udah dipersiapkan gitu, tapi lowongannya nggak ada gitu, nggak tersedia gitu. Jadi tidak bisa menyerap banyak. Nah, jadi perlu kaca dengan ini pemerintah gitu. Kemudian Ribuan lowongan kerja memang masih tersedia. Job fair terus digelar di berbagai daerah. Namun bagi mereka yang sudah kehilangan pekerjaan, persaingan mencari nafkah kini menjadi semakin berat. Satgas mitigasi PHK pun diharapkan tak sekedar menjadi forum koordinasi, melainkan mampu melahirkan kebijakan yang menjaga industri tetap berjalan, melindungi pekerja, dan memastikan lapangan kerja tetap tersedia bagi masyarakat Indonesia. Tim Liputan, Berita 1.